saya kira memang Habib Ja'far kalau bagi saya itu adalah oase untuk kaum-kaum muda yang hari ini sedang kehilangan kebermaknaan hidup berkaitan dengan ketuhanan sih menurutku ya. Menjadi muslim yang jangan sontoloyo. Oke. Apalagi ala salah satu itu yang disebut. Ala apa ini? Ayo disebutkan sekalian saja di sini. Musik yang haram adalah Jalaluddin Rumi. Gimana? Musik yang haram adalah suara sendok dan garpu kita ketika makan, sedangkan tetangga kita kelaparan. Aduh, berat sekali deh. Kayaknya ketika saya makan itu nggak pernah kepikiran tetangga deh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di Buka Buku by Prisepena, sebuah konten yang mengulas mengenai isi buku dan juga tentunya berkaitan dengan bagaimana pengalaman-pengalaman seseorang pembaca buku. Telah hadir di tengah-tengah kita hari ini seorang gadis dari Grobogan yang hari ini akan mengulas buku mengenai Tuhan ada di hatimu. Ya, sebuah buku karya Habib Ja'far yang hari ini beliau cukup intens hadir di konten-konten dan juga di media sosial tentunya. Selamat siang Mbak Lismira. Selamat siang Mas. Mbak Lismira ini bukannya sekedar pengulas buku, beliau juga seorang konten kreator yang tentunya konsentrasi di bidang literasi. Kabarnya pripun Mbak Lismira, sehat? Alhamdulillah sehat. Dengeran kabar baru saja wisuda nggih? Iya, alhamdulillah. Sudah kemarin hari. Oh, kemarin hari luar biasa sekali ya. Jadi alhamdulillah Mbak Lismira ini sudah selesai di studinya. Ngomong-ngomong studinya apa ini Mbak? Kalau jurusannya D3 Teknologi Hasil Pertanian. Gitu. Di Universitas 11 Maret, Surakarta. Seorang ahli bidang pertanian yang sekaligus juga sebagai seorang yang gandrung dengan dunia literasi gitu ya. Paginya bercocok tanam, sore dan malam harinya membuka buku. Oke, ini luar biasa sekali ya. Semoga dari sini kita bisa membangun sebuah orang-orang yang petani, artinya cara pandang kepada petani beda gitu ya. Jadi bukan sekedar seorang petani yang nyun sewu dipandang bukan rendah tapi itu ya, tapi sebagai petani yang juga melek literasi seperti itu. Amin. Salah satunya yang menjadi motivasi saya untuk kenapa saya memilih di prodi pertanian. Oke, luar biasa sekali. Jarang sekali ya ada kaum muda yang mau jadi petani gitu ya. Ini seorang perempuan malah ingin terjun di dunia pertanian. Apa cita-citanya ingin jadi ini? Tuan tanah ini? Ya kalau dari jurusan saya itu lebih ke pasca panennya, jadi nggak banyak di lahan gitu. Tapi kan tidak terlepas juga mau tidak mau harus juga sedikit paham lah tentang di lahannya. Perlahanan ya. Oke, luar biasa sekali. Oke Mbak Lismira, sekarang jenengan itu mau mengulas buku tentang apa ini Mbak? Sepil dong sama teman-teman ini. Ini judulnya Tuhan Ada di Hatimu, karya dari Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Jadi di buku ini dijelaskan terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Jauh sekali saya ini. Sebenarnya sebelum membahas tentang buku ini, saya cukup ketar-ketir gitu. Berdebar-debar ini kan soalnya bukunya cukup dalam dan sangat dalam gitulah. Membahas tentang kehidupan secara personal apalagi gitu kan dengan Tuhan gitu. Di sini ceritanya banyak cerita ulasan gitu, mulai dari cerita-cerita kisah Nabi Muhammad, kemudian sahabat-sahabat Nabi dan para khalifah-khalifah pada masa itu gitu, dengan berbagai cerita-cerita beliau, berbagai perilaku yang mereka cerminkan gitu, dari bagaimana mereka berinteraksi di masa itu. Kemudian yang dikisahkan juga di sini banyak hal lah, mulai dari ada beberapa subbab di sini, mulai dari bahas tentang hijrah, kemudian menarik sekali nih pembahasan tentang hijrah. Emang sangat menarik sekali nih bukunya. Hijrah ya. Banyak lagi gitu. Apakah nanti itu yang dibuat oleh Habib Ja'far ini hijrah dalam pemahaman yang seperti apa gitu? Nah, hijrah apalagi beberapa tahun terakhir ini kan. Betul. Kurang lebih berapa Mas?
5-6 tahun ini. 5-6 tahun ini ya. Kata-kata hijrah itu hype banget ya. Sangat merebak, apalagi di masa-masa usia muda, mulai dari anak SMA ke atas ya. Anak kuliahan juga, apalagi yang sebelumnya anak kota maupun anak desa menyatu jadi satu gitu. Banyak akulturasi yang ada, dan tidak jarang ketika anak yang usianya muda itu dalam masa pencarian, pencarian jati diri, pencarian seperti apa sih diri saya ini, dan ketika seseorang itu mengalami kesuntukan, mengalami kebosanan, kan akan kembali pada perenungan gitu. Perenungan itu tentunya mengarah pada kesejatian, yang mana itu sejati ya Tuhan yang menciptakan kita gitu. Maka dari itu sangat booming sekali hijrah, apalagi di akhir-akhir ini gitu. Betul. Nah, di sini itu juga dibahas. Hijrahnya itu seperti apa sih yang sebenarnya gitu. Sebenarnya hijrah itu tidak hanya sebatas pada hukum-hukum yang kita pahami di dalam Islam gitu. Tidak hanya sebatas ilmu fikihnya gitu. Tapi pada substansi atau esensi dari hijrah itu sendiri. Pertama itu aspeknya ada hijrah melalui secara spiritual, terus kultural, dan juga hijrah dari perilaku seperti itu. Jadi tidak hanya kita memiliki paham bahwa sebenarnya seorang wanita solihah, amin ya Allah, kriteria seorang wanita solihah itu tidak lantas mulai hanya dilihat secara penampilan bahwa jilbabnya besar, belum tentu orang itu, belum tentu ketika tetangga atau ada temannya lah yang sedang sedih, yang sedang merasa kekurangan, baik itu kekurangan kondisi mental maupun ekonomi seperti itu, tapi dia tidak care, tidak punya rasa menyatu dengan yang lain, itu kan sama saja membiarkan teman itu menderita gitu. Ya ketika hanya sebatas fisik yang dilihat itu kan tidak serta-merta yang di dalam sesuai yang di luar gitu. Nah, maka dari itu yang ditekankan di sini hijrahnya adalah ya hijrah dari luar dan juga hijrah dari dalam. Khususnya secara dari dalamnya itu yang lebih ditekankan. Ya. Jadi bukan sekedar mengganti celana panjang jadi celana cingkrang, mengganti jilbab agak pendek menjadi agak lebar, juga bukan mengubah dari kamu jadi antum dan saya jadi ana ya. Tidak hanya hijrah juga secara bahasa saja. Walaupun itu kita tidak menyalahkan, tidak ya, itu bagian dari konsep hijrah gitu ya. Cuman kan akhirnya jadi seakan-akan gitu kan, bahwa orang yang sudah berubah dari kamu menjadi antum itu seakan-akan seolah-olah menjadi lebih beriman daripada yang lain. Mungkin hijrah itu yang oleh Habib Djafar mencoba deskonstruksi ya, pemahaman hijrah yang demikian itu ya. Jadi hijrah itu ya harus lebih mendalam gitu, bahwa kesadaran spiritualnya lah yang harus berubah, mungkin gitu ya. Ya memang tadi yang pertama aspeknya itu aspek spiritual, kemudian kultural, filosofis, dan juga aspek sosial. Jadi keempat aspek itu harus ditumbuhkan di dalam diri kita, dan itu secara kontinu harus terus menerus, bahwa seseorang apapun siapapun gitulah, sebagai manusia biasa, apalagi sangat banyak sekali kekurangan, kesalahan. Atas kesadaran itu tentunya kita harus terus memperbaiki. Seperti itu dari keempat aspek itu. Jadi tidak hanya secara spiritual saja, tidak hanya kultural, yang mana memang waktu itu secara perkembangan dari Islam itu berasal dari Arab seperti itu. Tidak lantas serta-merta kultur dari Arab itu kita copy paste tanpa adanya akulturasi dengan budaya yang ada di Indonesia, karena kita hidupnya di Indonesia, seperti yang dicontohkan dari para sunan seperti itu, disesuaikan dengan kondisi ini, sehingga masyarakatnya itu ya menggunakan identitas diri dan juga memahami hal yang baru yang itu akan lebih baik lagi gitu. Hijrah itu bukan Arabisme ya. Nah, ini penting ini teman-teman sekalian. Jadi dalam cara pandang Habib Djafar tadi ini berarti walaupun dia juga seorang keturunan dari Arab ya, bagian dari Habib kan rata-rata punya garis keturunan dari Arab itu. Jadi
atau juga ulama-ulama yang ada di Indonesia itu kan ya, berarti mengatakan bahwa hijrah itu bukan Arabisme gitu kan. Ada bukan anekdot apa yang ngomong bahwa Jawa digawa, Barat diruat, Arab digarap gitu, bahwa menjadi Islam di Indonesia itu bukan sekedar menjadi Arab gitu kan. Jadi ya bagaimana konsep, saya tidak sepakat dengan alkulturasi ya, tapi memang Islam itu memang sebenarnya itu intisari ya. Jadi dia bisa masuk ke berbagai lini kayak gitu loh, bukan sekedar hanya diubah gitu kan. Contohnya kayak tadi bahwa menjadi Islam hijrah itu ya bukan lantas kamu menjadi Arab, menjadi ana dan antum gitu kan, bahwa menjadi kulo sampeyan jenengan itu bagian dari Islam berislam seperti itu. Oke, terus next yang dibahas lagi oleh Habib Ja'far berkaitan dengan Tuhan ada di hati kita itu berapa? Selanjutnya itu yaitu tadi kurang lebih di sub hijrah itu ada menjadi muslim yang jangan sontoloyo. Apalagi ala salah satu itu ya disebut ala apa ini, ayo disebutkan sekalian saja di sini. Ala khawarij. Terus ada juga kembali pada dan berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Terus berdakwah ala Nabi. Setelah itu ada bagian Islam bijak bukan bajak. Sepakat itu. Ada trilogi kebijaksanaan, benar saja tidak cukup. Jadi benar saya kan belum tentu benarnya jenengan. Betul. Jadi harus ada apa ya? Di antara satu sama lain tuh ada dialog ya, harus ada dialog ya. Seperti itu. Bagaimana kebenaran itu tidak bisa dikooptasi oleh satu orang, gitu kan? Kebenaran itu bisa diambil dari berbagai sisi. Yang penting adalah kacamatanya tuh Mbak. Kacamatanya dan sumbernya itu dari mana gitu kan. Ya kita sering kok melihat di media sosial atau apa bagaimana orang lain itu menyalahkan pikiran orang lain gitu kan. Padahal pikiran itu nggak bisa disalahkan gitu loh. Kita tidak bisa menyalahkan pikiran, karena itu adalah bagian dari seseorang mencari sesuatu. Nah, tinggal apakah seseorang itu tuh menggunakan landasan yang benar atau tidak, kan intinya di landasannya itu, apakah benar atau tidak, seperti itu. Saya pernah membaca ulasan, saya tidak bisa ngomong itu tafsir ya, ulasan. Berarti di dalam Islam itu ada dua kata yang sama, yaitu ma'ruf dan khair. Dua-duanya itu kata-kata yang di dalam bahasa kita itu dimaknai baik atau benar seperti itu. Tapi ketika ulasan ke belakangnya lebih dalam lagi, ma'ruf itu adalah kebenaran yang itu diyakini oleh banyak orang. Artinya banyak keyakinan meyakini itu kebenaran. Contoh, mencuri itu buruk, semua orang mengamin itu. Tapi kalau khair ini adalah kebenaran yang hanya diyakini oleh satu golongan. Contoh, khair ini adalah Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya, Nabi terakhir, dan Islam adalah Al-Islamu adinul haq, agama yang paling benar. Khair ini adalah kebaikan yang hanya diyakini oleh kita sebagai satu golongan. Tapi ma'ruf ini adalah kebaikan yang diyakini oleh banyak orang secara universal. Artinya kebaikan yang dalam konsep ma'ruf ini tidak bisa kita paksakan kepada orang yang tidak meyakini ini gitu kan. Makanya di dalam Islam menurut saya gitu kan, itu ketika kita memberikan, atau Nabi lah ya, Nabi itu kan tugasnya adalah memberikan, berdakwah dan mengingatkan ya, tidak bisa memaksakan. Khair nggak bisa dipaksakan gitu loh. Makanya inna dina indallahi Islam, atau lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Tapi ma'ruf ini bisa dipaksakan karena kebaikannya itu universal. Ada membunuh itu pasti keburukan kayak gitu loh. Jadi kayak di ayat Muhammadiyah itu kan dua itu kan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi dua ini tuh ini kebenaran tapi beda pandangan gitu loh. Ma'ruf itu banyak, semua orang di seluruh dunia dengan berbagai keyakinan meyakini itu benar, tapi khair nggak bisa gitu loh. Khair itu ya hanya pada golongan tertentu saja. Artinya benar tadi, kebenaran itu nggak bisa dipaksakan. Tapi harus ini dulu dijelentrehkan dulu. Ini tuh masuk kebenaran atau kebaikan dalam konsep khair atau dalam konsep ma'ruf gitu. Sehingga kita bisa mengkalkulasi apa yang harus kita lakukan dalam konteks kebenaran itu. Sehingga tidak ada kebenaran yang dipaksakan gitu. Kok saya bijak sekali hari ini. Nah, selain itu juga yang kalau tidak salah itu ada juga Hasan dan juga Mabrur dari kata bir. Kalau Hasan itu berupa konsep bahwa
masih di awang-awang gitu ya, kebaikan gitu ya. Betul. Nah, sedangkan bir itu ketika ada istilah juga haji mabrur. Oh iya, haji mabrur. Bukan haji mabur ya. Hajinya mabrur. Nah, itu juga bir ini yang kebaikan diterapkan untuk sesama manusia kepada manusia yang lain secara sosial. Itu juga. Berarti haji mabrur itu, atau dalam istilah yang lain itu haji yang memang setelah kamu pergi haji, konsep dasar kedekatanmu dengan Tuhan tercapai, maka selanjutnya adalah kamu mewartakan atau menyebarkan kebaikan kepada sesama manusia ya. Luar biasa sekali ya. Jadi kata baik saja itu banyak banget ya ininya ya, apa tafsirannya dan makna di dalamnya gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan tuh ada trilogi untuk mencapai kebijaksanaan. Ketika seseorang itu dikatakan bijaksana, bisa dari trilogi ini, yaitu pertama kebenaran, dan juga kedua kebaikan, dan ketiga keindahan gitu. Benar, baik, indah ya. Benar, baik, indah. Misal suatu konsep A, kita memahami, bukan kita, saya sendiri, bahwa itu sebuah kebenaran bagiku. Tapi belum tentu ketika kita tidak menyampaikan konsep A ini dengan cara yang baik kepada orang yang belum paham, ya bagaimana dia bisa menerima yang saya jelaskan tadi. Ya, siap. Maka dari itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Nah, dengan berjalannya waktu indah. Gitu kan. Konsep dakwah apalagi? Pertama, bahwa itu adalah hal yang benar. Benar di sini tentunya dilandaskan bukan hanya benar secara pribadi, tapi memang secara sunnah dan Al-Quran, seperti itulah landasannya gitu. Oh, kita seperti sangat susah ya untuk mengatakan sunnah dan Al-Quran ya. Terus disampaikan dengan cara yang baik dan juga dengan indah. Betul. Nah, dengan ketiga trilogi ini yang kita pegang akan menjadikan kita bijaksana. Nggak bisa konsep agama disebarkan dengan ketakutan. Ya, kemarin kita lihat ada seorang perempuan menggunakan jilbab lebar menodongkan pistol kepada polisi gitu kan. Jadi physically atau tampak keluarnya itu adalah Islam dalam konsep yang dipahami saat ini, tapi di dalam hatinya ada kekerasan itu kan. Janganlah ya, kita menghindari untuk menyebarkan kebaikan itu dengan itu. Jadi kalau orang-orang dulu, kalau tadi kita dengan ngendiko Sunan itu kan mereka menyebarkan itu dengan kebaikan, keindahan, dengan seni dan sebagainya gitu, Mbak ya. Jadi sangat meminimalisir kekerasan itu. Nah, betul, jangan sampai ada kekerasan di dalam sebuah penyampaian kebaikan. Saya di sini gitu sih. Juga dijelaskan konsep tentang perang itu. Di masa itu sekalipun sejauh ini ya, dalam buku ataupun cerita-cerita gitu ya, yang disampaikan juga ke anak, tidak jarang atau malah banyak itu, lebih banyak yang disampaikan tentang perang-perang di masa Nabi. Padahal untuk saat ini sih kebanyakan menganggap bahwa ternyata itu dengan kekerasan, perang itu menyelesaikan masalah gitu. Tapi di sini jelaskan tidak serta-merta itu kenapa di masa itu tuh memilih untuk perang, tapi harus ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, karena kelompok tersebut diperangi terlebih dahulu. Melawan itu bukan karena ingin memenangkan pertarungan, tapi hanya mempertahankan diri, berarti pada bertahan, seperti itu saja. Karena kalau tidak bertahan ya nanti akan siapa lagi yang apalagi waktu itu kan dakwah yang akan meneruskan gitu, ketika suatu kelompok itu musnah apalagi. Iya. Jadi pertama karena diperangi, kedua untuk bertahan konsepnya, yang ketiga itu dalam berperang itu tidak diperbolehkan terkena perempuan dan juga melukai anak-anak. Selain itu juga merusak lingkungan. Betul. Di sini juga dalam pikiran Habib Hussein Ja'far di sini beliau menjelaskan bahwa betapa indahnya masa itu, karena di waktu itu di tanah kan banyak pohon, tanaman, kayak gitu kan. Ketika perang tapi menghindari tanaman itu seperti orang yang menari dalam teater gitu. Di sini perang yang masa itu gitu. Tidak seperti saat
saat ini yang dengan mudahnya menghancurkan alat senjata itu gitu kan. Menghancurkan berantakan semuanya itu. Berarti ada kalanya sebuah sebuah keyakinan itu melakukan defensive system ya, sistem bertahan ya, bukan sekedar perang menyerang untuk menghancurkan, tapi tadi itu kayaknya saya pernah baca mengenai fikih perang atau ya kayak gitu. Salah satunya adalah itu bahwa seorang muslim atau negara dengan konsep Islam itu harusnya ketika dia melakukan perang itu ya bukan karena untuk menyerang atau menguasai, tapi memang karena untuk bertahan dan mempertahankan diri seperti itu. Terus apa lagi Mbak yang diulas oleh Habib Ja'far berkaitan dengan Tuhan itu ada di dalam diri kita gitu Mbak? Apa lagi ya? Ada nada, canda, dan bedanya. Oke, nada. Nyanyi-nyanyi nggak ini kalau nada ini? Betul. Membahas tentang musik, kemudian juga tentang musik kan haram. Woi, musik kan haram. Kode ya. Dan juga menyampaikan hal-hal itu dengan lucu juga. Itu juga menjadi poin penting untuk saat ini. Gitu. Bahas nada Mbak, coba Mbak. Dalam pandangan Habib Ja'far itu nada yang seperti apa gitu Mbak? Ini ada salah satu kisah gitu, bukan kisah sih, seseorang saya lupa namanya itu, menyampaikan bahwa ketika kita makan, sendok kita berbunyi dengan tadi piringnya kan, itu kan menjadi sebuah musik juga. Itu akan haram jika tetanggamu kelaparan. Musik yang haram adalah Jalaluddin Rumi. Gimana? Yang haram adalah suara sendok dan garpu kita ketika makan, sedangkan tetangga kita kelaparan. Aduh, berat sekali deh. Kayaknya ketika saya makan itu nggak pernah kepikiran tetangga deh. Ya udah makan, tinggal makan. Iya. Habis itu sudah kenyang. Iya, ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Terus ngantuk tidur. Betul. Jadi ini kayaknya kehebatan Habib Ja'far ya dalam mencoba memberikan nilai-nilai Islam itu secara mudah ya, yang dimengerti oleh kaum muda atau kalau kita semua gitu kan, bahwa gerakan-gerakan kita kan banyak melihat gerakan-gerakan kaum muda yang saat ini kan charity kan banyak banget ya, luar biasa sekali. Tapi Jalaluddin Rumi atau bahkan Habib Ja'far kali ini itu mencoba mendekatkan itu dalam konsep-konsep agama agar orang-orang yang peka sosial itu juga mendekat kepada agama, mungkin gitu Mbak ya? Ya, di sini memang dipaparkan bahwa ada beberapa pendapat para ulama seperti itu, para beliau-beliau yang memiliki keilmuan dalam gitulah. Ada yang berpendapat bahwa musik itu haram, ada yang berpendapat bahwa musik itu makruh. Dan juga halal, boleh, mubah. Tiga ya. Tiga itu. Kenapa bisa haram itu? Yang di situ ditekankan bahwa dijelaskan ditakutkan ketika adanya musik, alunan musik itu menyebabkan adanya kemaksiatan. Oke. Paham. Jadi poin utamanya itu karena kemaksiatannya. Terus yang berpandangan halal itu boleh-boleh saja. Yang terpenting adalah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, dalam artian semakin meningkatkan kebaikan diri kita, hal-hal yang positif di dalam diri kita seperti itu. Oke, ini menarik ini. Karena anak muda mau gak mau kan musik adalah jalan ninjaku gitu kan. Mau kerja agak suntuk dengerin musik, mau tidur sulit tidur mendengarkan instrumen musik atau mendengarkan wayang otomatis tidur gitu kan. Jadi saya sepakat itu bahwa musik itu itu alat alat yang dimanfaatkan oleh orang kayak pisau aja lah gitu kan. Pisau itu alat itu akan dimanfaatkan untuk ngerajang sayuran atau yang sewu melukai orang lain gitu kan. Saya kira musik itu karena mau tidak mau nada itu kan frekuensi itu apa, getaran itu adalah sesuatu yang kalau hati kita berdetak, jantung kita tergetar, itu kan bagian dari frekuensi yang mengenai kita, resonansi lah bahasanya kayak gitu. Jadi bahkan kita menurut saya kenapa orang-orang Kristiani itu beribadah dengan musik bernyanyi karena itu adalah bagian dari
dia mendekatkan diri kepada Tuhannya, atau kan juga banyak ini kan apa, kalau di Islam itu kalau murotal itu kan banyak nada-nada, ada ya bayati, ada hijaz dan sebagainya, itu kan bagian dari frekuensi yang dibentuk oleh seseorang untuk membentuk getaran tertentu, sehingga ketika contohnya kalau ada apa sih saya lupa saya dulu pernah ikut ngaji kayak gitu, itu untuk contohnya nada karkur gitu kan, itu yang naik turun itu membuat kita tuh menjadi seakan-akan beralun-alun gitu loh. Atau ketika bayati yang dia punya nada yang lembut, itu bisa kita mendengar itu tuh bukannya sekedar mendengar ayat Quran, tapi hati kita tergetar untuk juga menjadi semakin lembut. Besok saya tak ngaji tentang nada lah, biar lebih paham lah bagaimana membahas mengenai nada. Oke. Iya. Jadi di sini juga dibawarkan musik itu bukan soal benar salah atau baik buruk gitu, tapi musik adalah soal keindahan gitu. Benar tadi dijelaskan kalau musik itu sebagai alat, bukan ya hanya sebagai alatnya saja gitu. Tidak menyebabkan yang kemaksiatan. Itu kan tinggal orangnya apakah ingin melakukan atau tidak, itu kan dari kontrol, bukan karena musiknya gitu. Bukan, tapi saya agak ini ya, mungkin bukan tidak sependapat ya, tapi alunan musik atau nada musik itu bisa mempengaruhi seseorang untuk do something. Contoh, musik rock dengan getaran tinggi gitu, itu memang membuat seseorang itu menjadi bersemangat. Jadi maksudku, selain musik sebagai alat, musik juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kenapa di Islam atau dalam konsep-konsep kesenian Islam ya, kan jarang ada musik dalam Islam yang dentumannya tinggi, rock atau apa gitu kan. Atau ketika wayang lah, musik di dalam musik Jawa itu kan banyak alunan-alunan yang itu mengalun, sehingga membuat kita menjadi tenang, menjadi nyaman gitu kan. Jadi musik itu alat benar, tapi bisa juga digunakan seseorang untuk mempengaruhi seseorang gitu loh. Menurut saya sih gitu ya. Punya ya tadi karena ada frekuensi dalam diri kita kan juga ada betul kayak getaran-getaran yang muncul gitu. Nah, selain tadi ada hijrah dalam konteks Habib Ja'far, bahwa hijrah itu bukannya sekedar berpindah tapi spiritualitasnya juga. Terus tadi juga ada trilogi keindahan, benar, baik, indah. Terus tadi ada mengenai nada. Adalah apa lagi nih yang disampaikan Habib Ja'far Hussein? Tentunya dalam kehidupan ini seperti tadi baru saja tadi mendengar itu suara dari Mas Abrang bahwa adanya perkumpulan itu karena adanya kesamaan dan perbedaan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa adanya perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi pun beliau dalam memaparkan sesuatu, menyampaikan pendapatnya itu juga berbeda-beda sama lain gitu. Nah, jadi perbedaan pendapat itu tidak lantas malah kamu tuh beda sama saya gitu kan, nggak teman saya gitu kan. Jadi kancaku kowe sopo tapi malah semakin banyak perbedaan, semakin banyak pandangan yang akan kita dapatkan gitu. Jadi malah semakin membuat keindahan di antara satu sama lain. Jadi perbedaan pendapat itu bukan alasan kita untuk saling bermusuhan ya, tapi itu adalah bagian dari kita untuk saling memperkaya pemahaman-pemahaman yang ada dalam diri kita gitu. Sepakat sih, karena di media sosial ya itu ya, kan banyak tuh potongan pengajian kiai siapa dipotong, dibenturkan dengan potongan ustadz gitu. Ini kiai, ini ustadz ya, beda ya. Mudeng maksud saya ya, satu kiai satu ustadz ya. Terus dibentur-benturkan seperti itu. Ini kita tidak tahu siapa yang memainkan itu gitu kan. Padahal seharusnya perbedaan-perbedaan pandangan antar kelompok ya, kita ngomong kelompok ya di dalam dunia Islam itu kan, perbedaan antar kelompok juga striknya cukup keras gitu ya. Kita yang nyun sewu, ada Islam yang berangkat dari kita sebagai masyarakat Indonesia, tapi dibenturkan dengan Islam-Islam yang katanya banyak adalah Islam luar gitu kan, yang akhirnya saling bertumbuk. Tadi di awal kita sudah
bahas mengenai Islam yang budaya dan juga Islam yang seakan-akan dia kembali Al-Quran dan Sunnah, tapi malah saling bertumbukan seperti itu loh. Ya, kalau dalam konsep Habib Ja'far itu perbedaan pendapat seperti apa yang itu bisa menjadi keindahan gitu, Mbak? Ya, terkait dengan perbedaan itu, di sini ada para ulama itu tadi dalam memberikan pendapat gitu juga berbeda satu sama lain. Berbeda sama lain, betul. Nah, di antara satu sama lain tapi saling memberikan apresiasi, sehingga ada ini contoh dari Ibnu Hajar Al-Haytami pernah berucap bahwa mazhab kami benar, tetapi mengandung kekeliruan, dan mazhab selain kami keliru, tetapi mengandung kebenaran. Gitu. Bahwa apa yang saya yakini juga benar, tapi menyadari ada potensi kesalahan, gitu. Sehingga itulah hal yang membuat kita untuk menunduk sekalipun punya sekalipun punya tingkat kebenaran lebih gitu ya. Pun dengan pendapat yang lain ataupun ini di sini mazhab yang lain itu dianggap keliru karena tidak sesuai dengan keyakinan tadi, tapi juga akan bisa jadi mengandung kebenaran. Gitu, sehingga kita tidak menutup kemungkinan tetap belajar ke mereka, sehingga saling belajar satu sama lain. Dengan adanya banyak pendapat tadi juga semakin kita ngerti banyak sudut pandang di dalam diri kita. Pun dalam menyelesaikan masalah kan ada beberapa pihak yang terlibat. Kita tidak bisa menentukan solusinya itu berdasarkan diri saya sendiri ataupun teman saya ataupun hanya salah satu pihak gitu kan. Akan tetapi titik tengah di antara kedua perbedaan itu ini, di antara orang-orang yang terlibat dalam sebuah permasalahan itu. Jadi dari beberapa titik itu akan ketemulah kesepakatan dan juga tentunya dengan itu saling menerima satu sama lain yang bentuk keindahan di antara orang-orang ini. Iya, benar-benar perbedaan pendapat itu yang saya lihat sih ya, ini kita ngomongnya berkaitan dengan agama gitu kan. Perbedaan pendapat yang ada di dalam agama itu kan bagian dari, kalau di banyak bukan ngomong itulah bagian dari ijtihad seorang ulama gitu kan. Yang paling penting adalah kita mengikuti ulama itu gitu kan. Dan ijtihadnya, karena kan ada tulisan yang mengatakan bahwa ijtihad kalau benar itu dapatnya 2, kalau salah dapatnya 1 gitu kan. Artinya ijtihad itu akan tetap memiliki potensi kebenaran. Kalau benar ya dapat 2, kalau salah dapat 1. Nah, siapa yang menentukan kebenaran itu? Lah, itu yang kita tidak tahu. Kalau bahasanya yaitu hak prerogatifnya Gusti Allah untuk menentukan ini benar atau tidak gitu kan. Yang penting bagi saya adalah kita tahu sumber asal dasarnya gitu, nggak sekedar ikut-ikut saja gitu kan. Pun kalau di beberapa pengajian yang agak strik-strik seperti itu kan, kenapa kita harus ikut kiai ini, ulama ini dan sebagainya, sedang yang di satu sisi kita itu kan harus kembali lagi hanya ikut pada Rasulullah Muhammad SAW ya nggak bisa menurutku ya. Ilmu itu kan, kenapa di Islam itu ada yang namanya sanad, itu kan adalah agar ilmu itu tidak terputus. Artinya ketika kita mengikuti ulama-ulama yang rajih gitu, ulama yang kompatibel bahasanya, yang dia punya sanad ilmu sampai ke atas, itu bagian dari kita mengikuti ajaran yang sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Menurut saya itu gitu kan. Jadi konsep kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu bukan ansih kita bisa menjadi seperti ulama yang nyun sewu, kalau umat imam mazhab kita menjadi salah satunya, saya kira kapasitas dan kompatibilitas ilmu kita kok agaknya sangat susah gitu kan. Jadi mengikuti pendapat ulama, mengikuti pendapat kiai yang dia punya sanad ke atas itu juga bagian dari kita mempelajari kebenaran itu, menurut saya sih. Ya siapalah kita gitu kalau misalkan tidak belajar kepada guru-guru yang sudah jelas sebelumnya belajar ke siapa gitu. Karena Nabi Muhammad merupakan manusia yang sempurna, yang sangat dicintai sama Gusti Allah. Kenapa alasannya diciptakannya semesta ini kan karena adanya Nabi Muhammad itu kan. Jika kita tidak mendekat kepada Nabi Muhammad yang mana itu diturunkan keilmuan dan pengetahuan dan apapun itu kepada
murid-muridnya. Jika tidak belajar ke beliau-beliau ya ke siapa lagi gitu. Itulah betul. Cara kita untuk mendekat gitu. Betul. Bagaimana mungkin kita ya siapa kita mau langsung dekat dengan Nabi Muhammad yang menciptakan kita tanpa perantara itu tadi gitu. Ya, gitu. Iya sih. ini bagian dari ini ya. Banyak pandangan berkaitan dengan kebenaran itu harus diambilnya bagaimana, terus ciri-ciri kebenaran itu seperti apa, itu kan berkaitan dengan bagaimana ya cara pandang kita, pergaulan kita seberapa, terus kepada siapa kita belajar dan bagaimana kita belajar kan seperti itu Mbak. Tapi bahwa Tuhan itu ada di hati kita semua itu sebenarnya menurut saya apa yang disampaikan Nabi Jafar itu bagaimana ini banyak orang yang merasa putus asa dengan dia berbuat buruk atau dia punya kebiasaan yang sangat buruk, sehingga untuk mendekat kepada Tuhan itu seakan-akan aku kayaknya nggak pantas ya mendekati Tuhan dalam konsep kita ya Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan keburukan yang sudah saya lakukan gitu. Mungkin itu adalah bagian dari cara Habib Jafar untuk kembali mendekatkan kita sebagai kaum muda yang karena Habib Jafar kan banyak dakwah di kaum muda gitu kan, untuk sekecil seburuk apapun dirimu itu masih ada potensi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan. Menurut saya gitu sih. Hati yang ada di dalam diri kita gitu. Iya betul, karena Allah itu kan dekat sekali dengan kita ya, lebih dekat dengan orang Tuhan. Waduh. Jadi itu ya, bahwa Tuhan ada di hati itu bukan Tuhan itu hanya ada di tempat-tempat ibadah gitu, seperti di judul ini. Kalau di judul utama itu kan Tuhan ada di hatimu, tapi di background atasnya itu kan ada apa itu Mbak tulisannya itu Mbak? Tak di Ka'bah, di Vatikan atau di tembok ratapan. Tapi itu Ka'bah itu sebagai tempat ibadahnya orang Islam gitu kan. Vatikan dan juga tembok ratapan sebagai event dari mana yuk? Tembok ratapan itu Yahudi, Vatikan itu Kristen, baik Protestan maupun Katolik ya, sama ya ke situ ya. Nggak tahu deh. Pokoknya Vatikan itu Kristen ya. Tempat-tempat ibadahnya itulah keyakinan. Pusat bukan Tuhan itu nggak cuma di pusatnya ibaratnya itu. Pusat-tempat beda, tetapi dimanapun orang itu berada, dia mengingat Allah dan juga bersujud kepada Allah, ya disitulah adanya Tuhan gitu. Betul. Bahwa Tuhan itu ya bukan hanya kalau hanya di masjid ataupun di gereja ataupun di yang lain gitu, itu hanya sebuah bangunan sebagai tempat mempermudah kita ketika akan melakukan ibadah. Pun ketika ada ya bisa rusak gitulah, masanya umurnya tidak abadi gitu. Tapi dimanapun kita berada, yang membuat kita semakin mengingat, semakin dekat, dan membuat kita bersujud terkagum dengan Allah itu ya Tuhan ada di situ sih. Dan bahwa itu adanya kesadaran itu kan tergerak di dalam hati kita gitu. Betul. Jadi Tuhan ada di hati kita, ada di hatimu, hati kita, dan hati kita semuanya gitu kan. Kayak ini pengajian Gus Baha itu kan yang potongan, saya ada potongan-potongan di Instagram atau di Reel gitu kan. Jadi ngopo toh wis sholat kok cek maksiat toh kan kayak gitu kan ya. Kita sholat walaupun kita maksud adalah bagian bahwa ketika kita sholat itu masih ingat dan kita masih bagian dari kebenaran itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu, bahwa kita sholat adalah bagian kita mengurangi maksiat yang kita lakukan gitu. Jadi ya sholat aja, yang penting yang membedakan orang muslim dan tidak kan sholatnya itu kan ya, walaupun kita sebagai muslim kita masih melakukan berbagai macam dosa, maksiat dan sebagainya, ya tetap sholat gitu kan. Apapun bentuk sholatnya, buh kui waktune terlambat, buh kui sering dijamak kosor gitu kan, tapi ya sholat gitu kan. Tapi bukan berarti kita berhenti di situ, tapi kita terus bergerak mencapai kebenaran dan kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita kayaknya untuk mencapai kesempurnaan susah gitu kan, tapi untuk mendekati proses untuk terus belajar dan memperbaiki diri kan harus dilakukan gitu, enggak ya? Kok jadi adem saya itu ya? Saya banyak dosa ya. Jadi saya ketar-ketir mau bahas ini bercermin dalam diri sendiri gitu kan. Iya, karena menurut saya kenapa kaum muda saat ini kan lebih banyak
lebih banyak meninggalkan Tuhan. Jadi ada sebuah tesis mengatakan bahwa semakin liberal, semakin globalisme itu. Jadi dari globalisme itu kan menghasilkan liberalisme pemikiran, liberalisme ekonomi. Dari konsep itu akan menghasilkan manusia yang tidak yakin dengan Tuhan atau ateisme, agnostisme dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya hari ini banyak dilawan. Banyak kok kaum muda sekarang itu tidak percaya dengan agama kok. Itu yang padahal agama adalah bagian penting dalam kehidupan manusia untuk mengarahkan manusia pada cita-cita yang non duniawi saja, tapi ada kehidupan di balik dunia itu gitu kan. Yang bisa menjawab itu atau yang bisa menjawab kehidupan setelah kematian hanya agama. Pemikiran-pemikiran yang lain tidak bisa menjawab kehidupan setelah kematian gitu kan. Jadi saya kira memang Habib Ja'far kalau bagi saya itu adalah oase untuk kaum-kaum muda yang hari ini sedang kehilangan kebermaknaan hidup berkaitan dengan ketuhanan sih menurutku ya. Apa yang disampaikan Habib Ja'far betul-betul ringan, mudah dicerna, dan kaum muda tidak kehilangan asanya untuk kembali kepada jalur ketuhanan. Menurut saya gitu sih. Luar biasa menurut saya ya. Di luar dianggap Syiah dan sebagainya gitu ya. Ya memang dari saya sendiri ketika mendengarkan dakwahnya Habib Ja'far itu sangat menarik sekali ya, gitu, betul. Karena beliau itu sangat kreatif dan juga dalam penyampaiannya itu sangat mudah diterima, apalagi anak-anak muda seperti itu. Jadi untuk kita belajar itu terkait dengan agama, apalagi yang dianggapnya terlalu, ketika orang yang belum paham kan menganggap bahwa itu eksklusif gitu. Agama itu sangat eksklusif. Nanti saya seperti ini, apa iya saya bisa belajar terkait dengan ilmu agama yang lebih dalam gitu kan. Di sini juga beliau memaparkan bahwa dakwahnya beliau waktu itu ketika orang hanya normalnya orang ya, ketika mendengarkan dakwah, mendengarkan pengajian seperti itu baru berapa menit gitu loh. Ngantuk. Menit itu aja udah bosan, ngantuk kalau hanya mendengar aja gitu kan. Tetapi beliau punya pengalaman bahwa sampai 5-6 jam itu masyarakat datang sangat banyak sekali. Antusiasme ya tinggi ya. Tidak hanya ratusan sampai ribuan. Padahal itu berbayar. Beliau orang-orang itu datang mendengarkan beliau berdakwah, yang mana waktu itu dikolaborasikan dengan stand up komedi dan juga musik itu tadi. Musik juga di situ diiringi musik sehingga masyarakat itu berbondong-bondong datang dan mereka tidak bosan, sehingga dalam berdakwah itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke. Memang sangat menarik sekali, sehingga buku ini tuh ketika saya membaca ini tuh hawa-hawa jadi ini dingin, jadi adem gitu. Saya merasa merasa begini. Sangat menarik sekali. Bagus. Ini begitu Mbak. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa sekali ulasan kita kali ini berkaitan dengan buku Habib Ja'far, berkaitan dengan Tuhan ada di hatimu. Ini buku yang sangat recommended dibaca oleh kita kaum muda. Saya masih muda ya. Kaum muda untuk bagaimana memahami agama secara lebih ringan, tidak kolot, tidak keras, dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia memahami bahwa Islam Indonesia adalah Islam wasatiyah, Islam kaum tengah, yang bukan di kanan bukan di kiri tapi di tengah, yang siap mendamaikan dan menjadi mercusuar kebangkitan Islam di dunia. Sih bahasa Arabnya ngerti saya Allah. Begitu teman-teman sekalian, ada statement terakhir untuk buku ini, kenapa harus dibaca oleh kaum muda? Kenapa harus membaca buku ini? Karena diri kita yang mana banyak sekali perlu masukan ketika kita menyadari bahwa ada hal di luar diri kita yang kita tidak tahu, maka dari itu kita harus mencari tahu bahwa sejatinya orang itu kan sebelumnya ketika diciptakan sudah ada tatanan ataupun di diri kita itu sejatinya seperti apa sih gitu. Jati diri seseorang sebenarnya sudah ada. Nah, tinggal di masa hidup kita apakah kita mau mencarinya
atau hanya cuek dan berdiam diri saja, salah satunya dengan membaca buku, dan apalagi buku tentang ini. Rekomendasi sekali gitu, untuk semakin mengerti, memahami diri kita itu seperti apa. Jika kita tidak melakukan lapan diri kita sesuai dengan yang diciptakan dari Tuhan, lantas kepada siapa lagi kita mau menuju gitu. Kepada siapa lagi kita akan menuju selain kepada Tuhan yang menciptakan kita. Baik teman-teman sekalian, itulah ulasan kita hari ini. Luar biasa sekali, buku yang sangat luar biasa, baik dibaca oleh kita semuanya, utama kaum muda, untuk mencoba belajar agama menjadi lebih ringan dan belajar agama menjadi lebih asyik seperti itu. Terima kasih Habib Ja'far sudah memberikan kita buku yang luar biasa ini. Semoga suatu ketika kita akan bertemu kembali dengan buku-buku dan karya-karya selanjutnya. Dan tidak lupa bagi teman-teman pendengar setia YouTube kami Perisai Pena, jangan lupa untuk tonton terus YouTube ini dan juga tonton ulasan-ulasan yang lain, karena pasti kita akan menemukan banyak hal yang menarik sehingga kita menambah wawasan diri kita berkaitan dengan literasi dan buku tentunya. Terima kasih, mari membuka dan tetap membaca. Terima kasih.